19 Mei 2022 lalu, seorang jurnalis masuk ke sebuah bunker selama perang Rusia-Ukraina. Ruang bawah tanah ini sebelumnya adalah tempat tinggal personel bersenjata Ukraina. Setelah tidak ditinggali lagi, mereka meninggalkan banyak barang pribadi, termasuk teks terjemahan dari seni perang Sun Tzu, sebuah buku militer kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan ulas sejenak seni perang klasik Sun Tzu. Buku asli seni perang Sun Tzu hanya memiliki 6045 karakter dalam bahasa Mandarin. Rangkaian kata demi kata tampak teratur, rapih, indah dan mengesankan. Buku ini dibuka dengan pernyataan seperti berikut. Perang adalah peristiwa terbesar suatu negara, dasar kehidupan dan kepunahan, terkait dengan hidup dan mati prajurit dan warga sipil, serta kelangsungan hidup negara, sehingga harus direnungkan dengan cermat dan matang. Seni perang Sun Tzu menyatakan bahwa kemenangan dalam pertempuran dapat dicapai melalui perencanaan dan persiapan yang matang. Kenali musuh, kenali diri sendiri. Maksud arti di sini adalah jika Anda tahu siapa musuh Anda dan mengenal diri sendiri, Anda akan selalu menang dalam pertempuran. Frasa seni perang yang terkenal ini semuanya berasal dari seni perang Sun Tzu. Inti dari strategi perang Sun Tzu adalah bahwa taktik harus diterapkan secara tepat, akurat, dan menggunakan berbagai cara untuk mengelabui atau membingungkan musuh. Perang itu memang kejam, tidak manusiawi dan empati. Jika berempati pada musuh, itu sama dengan bertindak kejam pada diri sendiri. Ini juga merupakan inti dari seni militer Tiongkok kuno. Sun Tzu lahir dengan nama Sun Wu. Adalah seorang panglima jenderal militer Tiongkok yang lahir sekitar tahun 551 sebelum Masehi dan wafat 479 sebelum Masehi. Dikenal sebagai seorang jenderal yang jenius dan juga seorang filsuf, Sun Tzu banyak dikenal lewat bukunya The Art of War atau Seni Perang, sebuah buku strategi militer yang sangat berpengaruh dan banyak memberikan perubahan dalam dunia militer Tiongkok dan banyak diadaptasi oleh negara-negara lain di dunia. Sebagai seorang jenderal, Sun Tzu dikenal sebagai seorang yang berkepribadian unik namun efisien. Banyak cerita mengisahkan bagaimana dia mengambil langkah-langkah yang tidak biasa diambil oleh panglima-panglima perang lainnya. Karyanya yang berjudul The Art of War berisikan strategi perang Sun Tzu yang diuraikan dalam 13 bab seni perang Sun Tzu yang sampai saat ini masih menjadi bacaan wajib untuk perwira militer di dunia. Tak hanya dalam bidang militer, mahakarya Sun Tzu yang berisikan pemikiran dan pengalaman dalam perang yang dialami selama hidupnya, kini banyak dikutip dan dicontoh orang dalam berbagai bidang, misalnya bisnis dan komunikasi. Berikut 13 bab strategi militer klasik dalam buku asli seni perang Sun Tzu. Ke-13 bab ini mungkin terdengar sedikit rumit, tetapi secara garis besar, intinya hanya 4 aspek, yaitu tentang medan perang, pelatihan, dukungan logistik, dan metode taktis. Ketika berbicara tentang seni perang Sun Tzu, setidaknya perlu menyebut pengarangnya, Sun Wu. Sosok seorang Sun Wu. Menurut catatan sejarah dinasti Tang, Sun Wu hidup pada zaman musim semi dan musim gugur, 770 sebelum Masehi hingga 476 sebelum Masehi. Kakek buyut serta kakeknya dikenal sebagai keluarga militer. Mereka berharap generasi mendatang menorehkan prestasi militer yang hebat dan membuat bangga keluarga. Karena itulah, mereka membubuhkan satu kata Wu pada nama keturunan Sun Wu. Ayah Sun Wu adalah seorang pejabat senior kerajaan Qi 1046 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi. Ini memberi Sun Wu kesempatan untuk mengetahui sejarah militer kerajaan Qi
sekaligus membuatnya memiliki minat yang kuat pada seni perang. Sekitar tahun 294 kala itu terjadi 384 perang, rata-rata 1,3 kali setahun. Perang ini juga dikenal sebagai basis data pemikiran militer Sun Ce. Tentu saja, selain menganalisis perang masa lalu, Sun Ce juga pernah memimpin beberapa pertempuran penting dan memiliki pengalaman perang yang melimpah di lapangan. Misalnya dia pernah memimpin 30.000 pasukan kerajaan Wu, mengalahkan 200.000 pasukan kerajaan Chu, dan menduduki ibu kota Chu. Kemudian ahli strategi militer kala itu berdecak kagum mengatakan bahwa hanya orang-orang seperti Sun Wu yang sanggup menaklukkan musuh hanya dengan 30.000 pasukan yang dipimpinnya. Ditilik dari sini, jelas Sun Ce adalah seorang ahli militer baik secara teori maupun praktek di lapangan. Lalu, seperti apakah ulasan dalam buku The Art of War atau Seni Berperang Sun Ce? Siapa saja yang sudah membaca buku ini? Apa pengaruhnya bagi generasi mendatang? Apakah seni perang Sun Ce masih berguna dalam peperangan modern yang terus berubah? Berikut mari kita lihat seni perang karya Sun Ce tentang perang. Pengetahuan tentang perang, caranya harus tepat. Pertama, mari kita lihat sejenak isi bagian pertama tentang cara berperang. Banyak orang salah memahami tentang seni perang Sun Ce, berpikir bahwa itu adalah buku militer yang mengajarkan tentang cara menggunakan siasat, mengalahkan pasukan musuh yang lebih kuat dengan pasukan yang lemah, mengalahkan pasukan yang lebih besar jumlahnya dengan pasukan yang lebih kecil, dan tidak mengutamakan kekuatan, padahal bukan demikian maksudnya. Sun Ce menganjurkan penggunaan siasat jika lawan jauh lebih kuat. Tidak perlu bertempur mati-matian saat lawan kita jauh lebih kuat. Menurutnya, kekuatan adalah prioritas utama dalam pertempuran. Dalam bab 3, serangan dengan siasat, ia menekankan strategi penggunaan pasukan. Sun Ce mengatakan bahwa memimpin pasukan untuk berperang harus menguasai 6 prinsip dasar berikut. 1. Jika memiliki kekuatan 10 kali lipat dari lawan, kepung dan hajar. 2. Jika memiliki kekuatan 5 kali lipat dari lawan, lakukan serang langsung. 3. Jika memiliki kekuatan 2 kali lipat dari lawan, usahakan memisahkan musuh dan taklukkan satu persatu. 4. Jika kekuatan kita seimbang dengan lawan, gunakan cara cerdik untuk mengalahkan musuh. 5. Jika pasukan kita tidak sebanyak pasukan musuh, sebaiknya mundur agar tidak babak belur menjadi makanan empuk musuh. 6. Jika pasukan musuh jauh lebih kuat dari kita, sebaiknya segera menjauh, tidak perlu mati sia-sia. Selain kekuatan militer, perangkat keras kunci ini, Sun Ce juga menekankan peran perangkat lunak tambahan, yaitu pelatihan harian dan bagaimana seorang jenderal memimpin pasukan. Jika ingin memenangkan perang, sebaiknya periksa terlebih dahulu apakah perangkat lunak tambahan Anda sudah lengkap. Ini termasuk apakah sang jenderal mampu memimpin pasukannya, apakah perintah atasan dilaksanakan, apakah pasukan yang dipimpinnya kuat, apakah penggunaan taktik dapat diterapkan secara fleksibel, dan apakah penghargaan dan hukumannya jelas. Jika jawaban untuk semua ini adalah ya, maka peluang untuk menang akan meningkat. Lantas, mengapa jika semua kondisi ini terpenuhi, belum bisa juga meraih kemenangan? Pandangan perang Sun Ce sangat komprehensif. Dalam perang, dia tidak lagi terbatas pada militer, tetapi terkait erat antara ekonomi, politik, diplomasi, dan militer. Kekuatan nasional yang komprehensif menentukan potensi pertempuran. Dalam seni perang Sun Ce menguraikan beberapa poin penting. Pertama adalah luas negara, kapasitas sumber daya material, populasi, dan sebagainya. Singkatnya, perang bisa dilancarkan jika memiliki kekuatan ekonomi yang memadai.
Pemahaman Sun Ce di sini adalah harus merealisasikannya seperti itu atas dasar faktor tertentu. Selain itu juga harus menghitung jumlah prajurit, membandingkan kekuatan total militer kedua belah pihak. Ukuran luas area negara di sini menentukan sumber daya material, kapasitas sumber daya menentukan jumlah pasukan yang dapat disediakan. Jumlah pasukan menentukan kekuatan kedua belah pihak, dan kekuatan kedua belah pihak menentukan kemungkinan menang atau kalah. Dalam perang itu tergantung pada kondisi cuaca, lingkungan geografis, dan aspirasi masyarakat. Ketiga poin ini mutlak diperlukan. Kita dapat melihat 5 hegemoni dari zaman musim semi dan musim gugur, yaitu Kerajaan Qi, Qin, Chu, dan Wu. Semuanya merupakan negeri kerajaan dengan kapasitas ekonomi yang kuat pada saat itu. Secara politik, Sun Ce menekankan keterkaitan antara lapisan atas dan bawah merupakan prasyarat untuk meraih kemenangan. Sun Ce mengatakan bahwa perang membutuhkan dukungan rakyat. Tentara dan rakyat harus sejalan, satukan hati untuk melawan musuh. Konon, Sun Ce memprioritaskan poin ini karena terinspirasi dari pertempuran zaman dahulu yang terkenal, yaitu pertempuran Moye, adalah pertempuran yang terjadi di Moye, barat daya Yin Henan Pusat Tiongkok pada tahun 1046 sebelum Masehi. Pertempuran ini mengakhiri dinasti Shang dan mengawali dinasti Zhou. Perang ini adalah pertempuran antara Raja Wu dan Zhou. Ketika Raja Wu membawa pasukannya menuju ibu kota dinasti Shang, Raja Zhou mengirim pasukan untuk melawan. Kecuali pasukan kerajaan, sisanya adalah budak dan tawanan perang. Saat itu, mereka tidak sehati atau sependapat dengan Raja Zhou. Mereka tidak ingin melindungi ibu kota, hanya ingin melindungi diri masing-masing. Akibatnya mereka menyerah pada musuh dan berbalik melewati prajurit negeri kerajaannya, menyebabkan Raja Zhou kalah telak. Tentu saja, ekonomi dan politik merupakan urusan internal kerajaan atau negara yang perlu dikelola dalam jangka panjang. Lantas, faktor eksternal apa yang dapat memengaruhi perang antar negara? Yaitu diplomasi. Dalam diplomasi, menurut Sun Ce, bahwa mengisolasi musuh adalah jaminan negara memenangkan perang, dan diplomasi ini terkadang merupakan solusi terbaik, sementara jika saling bertempur mati-matian, itu bukanlah solusi terbaik. Selama periode negara-negara berperang, 475 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi, ahli strategi kerajaan melobi gagasan dan strategi politik sang raja, menggunakan diplomasi atau cara lain untuk membuat lunak lawan atau memecah belah maupun memberdaya lawan. Istilah sekarang mengacu pada penggunaan sarana politik dan diplomatik untuk menyatukan atau memecah belah. Pada periode musim semi dan musim gugur saat itu, kerajaan-kerajaan yang kuat mengandalkan kekuatan militer ditambah dengan manuver diplomatik. Ungkapan wortel dan tongkat seringkali dapat mencapai tujuan mengalahkan pihak lawan tanpa berperang. Sebagai informasi, ungkapan wortel dan tongkat adalah metafora untuk penggunaan kombinasi hadiah dan hukuman untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Dalam politik, wortel atau tongkat terkadang mengacu pada konsep realis tentang kekuatan lunak dan keras. Tongkat dan wortel seringkali dapat mencapai tujuan mengalahkan orang lain tanpa berperang. Bahkan negara yang lemah sekalipun bisa mendapatkan hasil yang mengesankan jika menggunakan cara diplomasi dengan baik. Pelatihan. Jika formasi pasukan dalam perang adalah sebuah seni, maka pelatihan adalah sebuah keterampilan. Perang menitik beratkan pada kemampuan menyelesaikan situasi secara fleksibel. Untuk menegakkan disiplin militer, Sun Ce menyeret keluar 2 selir Raja Wu yang paling tidak patuh dan memenggal kepala mereka, meski Raja Wu menengahi juga sia-sia. Dalam pelatihan militer,
Seni perang Sun Ce secara menekankan disiplin militer. Selain mewajibkan setiap personel menjalankan disiplin secara ketat selama pelatihan, Sun Ce juga memberikan penekanan khusus pada pelatihan jenderal dan prajurit. Melatih jenderal dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sang jenderal dalam memimpin prajuritnya. Dalam hal ini, sang jenderal harus memiliki 5 kualitas, yaitu cerdik, dapat dipercaya dalam memberikan penghargaan dan menjatuhkan hukuman, melindungi bawahannya, berani dan tegas, serta tegas dalam hukum dan disiplin, sekaligus berwibawa. Kelemahan apa yang ditujukan Sun Ce di sini pada sang jenderal yang tidak kompeten? Misalnya, jujur dan peduli pada rakyat sipil pada umumnya dianggap sebagai kualitas yang baik, tapi kenapa Sun Ce justru menganggapnya sebagai kelemahan? Ini karena jujur dan peduli pada rakyat sipil dalam militer tidak sama dengan apa yang dipahami orang-orang. Kecintaan sang jenderal kepada rakyat sipil di sini mengacu pada sikap baik kepada prajurit secara membabi buta dan membiarkan disiplin militer berkompromi demi kebaikan. Sikap seorang jenderal yang lemah lembut seperti ini tidak akan mampu mengendalikan prajuritnya. Li Kuang, seorang jenderal terkenal di era dinasti Han Barat, memiliki 2 kelemahan ini sehingga selalu kalah di medan perang, hingga akhirnya tidak dipromosikan sebagai jabatan tinggi kerajaan, bahkan berakhir dengan bunuh diri. Berikut mari kita lihat bagian pelatihan prajurit. Sun Ce mengusulkan 2 aspek pelatihan militer. Pertama, meningkatkan kualitas perwira dan prajurit. Aspek kedua adalah mengembangkan kebiasaan prajurit untuk mematuhi dan melaksanakan perintah. Buatlah aturan yang tak akan dilanggar. Jangan lalai untuk menghukum para pelanggar. Dalam hal menetapkan hukum dan peraturan, setiap orang baik berpangkat tinggi maupun rendah harus diperlakukan setara. Buatlah semua orang setara di mata hukum. Cari tahu siapa yang mampu membuat undang-undang yang jelas dan perintah yang mudah diikuti, sehingga rakyat mendengarkan dan mematuhinya. Mengenai masalah kekuatan dan pelatihan, ketika atasan dan bawahan berada dalam kondisi harmonis, sama-sama memiliki keberanian untuk berperang, itulah yang membentuk kekuatan. Cari tahu persenjataan siapa yang lebih lengkap dan pasukan siapa yang dipilih dengan cermat dan dilatih dengan baik. Seperti yang dikatakan, jika pasukan tidak berlatih setiap hari, di garis depan mereka akan takut dan ragu-ragu. Jika para komandan tidak berlatih setiap hari, di garis depan mereka tidak akan tahu bagaimana membaca strategi lawan. Beralih ke topik hukuman dan penghargaan. Hadiah atau penghargaan tidak boleh berlebihan. Hukuman juga tidak boleh sewenang-wenang. Cari tahu sistem penghargaan terkait kebaikan dan hukuman atas keburukan siapa yang ditetapkan secara jelas. Seperti yang dikatakan, jika penghargaan berlebihan, akan ada pengeluaran yang tak menumbuhkan rasa terima kasih. Jika hukuman sewenang-wenang, akan ada pemberontakan yang tak menumbuhkan rasa hormat. Jika seseorang pantas mendapatkan penghargaan, hal ini sepatutnya diperhatikan meski Anda secara pribadi membenci orang itu. Jika seseorang pantas mendapatkan hukuman, hal ini tidak boleh diabaikan sekalipun orang itu dekat dengan Anda. Jika Anda lebih unggul dalam hal ini, Anda telah menang bahkan sebelum berperang. Sebaliknya jika Anda lebih buruk dalam hal ini, Anda telah kalah bahkan sebelum berperang. Jadi kalau memungkinkan sejak awal sudah diketahui siapa pemenangnya. Jika pasukan terlatih dengan baik, mereka bisa tetap tak terkalahkan meski kehilangan jenderal mereka untuk sementara. Pada tahun 589 sebelum Masehi, terjadi pertempuran antara kerajaan Qi dan Qin. Jenderal kerajaan Qin terluka parah dan tidak dapat melanjutkan komando, tetapi pasukannya tetap meraih kemenangan besar. Ini karena pasukan kerajaan Qin terlatih dengan baik dan disiplin aturan telah mengakar kuat dalam jiwa setiap perwira dan prajurit. Mereka dapat berkoordinasi secara mandiri dengan atau tanpa pemimpin.
Selanjutnya, mari kita lihat poin kunci ketiga dari seni perang Sun Ce, yaitu logistik. Perang dan logistik. Prajurit dan kuda belum bergerak, logistik telah disiapkan lebih dulu. Seni perang Sun Ce sangat menekankan pentingnya logistik. Dia mengatakan bahwa ada 3 situasi di mana perang akan menghadapi kekalahan yang tak bisa dibalik situasinya. Pertama, tidak ada peralatan militer. Kedua, tidak ada persediaan makanan. Ketiga, tidak ada cadangan. Sun Ce menganjurkan perang kilat karena tingkat produktivitas yang rendah pada saat itu. Kekuatan ekonomi beberapa kerajaan tidak dapat mendukung situasi perang jangka panjang. Oleh karena itu, seni perang Sun Ce mengedepankan strategi perang eksternal yang penting dengan mengandalkan logistik musuh. Artinya merebut makanan lawan untuk mendukung perang. Singkatnya, mereka yang cakap menggunakan prajurit tidak perlu berulang kali menambah pasukan dan meminta kiriman logistik dari dalam negeri. Dalam perang kuno, pengangkutan logistik dari jarak jauh bukanlah langkah yang bijaksana. Pada dasarnya hanya tersisa 40% saat tiba di tujuan. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah langsung ke area perang, merebut makanan musuh. Kelebihan dari cara ini adalah 20 kali lipat daripada mengangkut logistik sendiri. Memakan sekantong makanan musuh sama dengan memakan 20 kantong makanan sendiri. Saat itu, Sun Ce berkata begitu dan menerapkan taktiknya ini. Karena kisahnya terlalu berbelit-belit dan panjang, jadi saya tidak akan mengulas kisah selengkapnya di sini. Intinya itu adalah salah satu strategi dalam seni perang Sun Ce seperti bab tersebut di atas. Seni perang Sun Ce terutama mengedepankan 2 taktik khusus. Pertama, menyerang dengan api dan menggunakan mata-mata. Ada banyak kasus kemenangan serangan dengan api dalam sejarah. Dalam periode 3 kerajaan saja, ada 3 pertempuran terkenal, yaitu Cao Cao membakar logistik Yuan Shao, sementara Sun Liu menyerang dengan api dalam pertempuran Cepi 208 Masehi. Sedangkan Lu Sun membakar pasukan kerajaan Su pimpinan Liu Pei. Mungkin ada yang berpikir bahwa serangan dengan api dalam seni perang Sun Ce tidak begitu efektif, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Memang ada banyak kasus serangan api dalam sejarah perang, tetapi sangat sedikit sebelum periode musim semi dan musim gugur. Dalam arti tertentu, serangan api generasi selanjutnya semuanya dipengaruhi oleh seni perang Sun Ce. Adapun mengenai penggunaan mata-mata, ini mengacu pada memata-matai situasi musuh atau dengan istilah hari ini perang intelijen dan perang informasi. Kenali musuh dan diri sendiri, yaitu kekuatan musuh dan diri kita, maka Anda akan selalu menang dalam setiap pertempuran. Untuk mengetahui musuh di medan pertempuran, perang intelijen tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dampak buruk perang terhadap penduduk lokal harus dipertimbangkan. Pentingnya mengenali musuh kembali ditekankan. Hal ini bisa dicapai dengan menggunakan mata-mata. Ada beberapa jenis mata-mata yang bisa dipekerjakan. Warga lokal, warga buangan, orang-orang berpangkat di pemerintahan musuh, agen ganda dan prajurit yang kembali setelah melakukan tugas. Mata-mata harus diberikan penghargaan layak. Menjadi mata-mata harus selalu waspada dan siap memata-matai diri sendiri, dan komandan yang baik dapat menggunakan mata-mata untuk mengoceh lawan. Umumnya untuk menghabisi tentara, menyerang kota-kota, dan membunuh orang-orang. Anda pertama-tama harus tahu nama komandan pertahanan, asistennya, staf, penjaga pintu, dan pelayannya. Anda harus meminta para mata-mata untuk mencari tahu dan mempelajari semuanya. Berbagai satelit pengintai yang saat ini berseliweran di luar angkasa sebenarnya merupakan varian dari perang intelijen. Sampai di sini, pengenalan dasar seni perang Sun Ce dalam strategi perang, pelatihan,
logistik dan taktik pada dasarnya telah selesai. Anda mungkin akan bertanya, apakah secara teori ada kekurangan dalam seni perang Sun Tzu? 3 kontroversi seni perang Sun Tzu. Kumpulan teori apapun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada 3 poin utama kontroversi dalam buku seni perang ini. Pertama, Sun Tzu melihat peran politik dalam perang. Menurut Sun Tzu, politik memainkan peran persatuan sebelum perang. Tetapi politik sebaiknya tidak ikut campur jalannya perang. Jika tidak, itu akan berdampak buruk. Dalam hal ini, teori perang militer klasik Barat mengedepankan sudut pandang yang berbeda. Teori On War yang diterbitkan pada tahun 1832 dianggap sebagai kitab strategi oleh Barat. Penulis si von Clausewitz menyebutkan bahwa perang berafiliasi pada politik. Menurutnya, perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain. Mengenai pandangan mereka mana yang benar, generasi selanjutnya selalu berdebat tanpa henti. Kontroversi kedua dalam seni perang Sun Tzu adalah lebih menekankan pada keuntungan. Ada kesamaan antara seni perang Sun Tzu dan Il Principe atau Sang Penguasa, karya Niccolo Machiavelli. Sebagai informasi, Il Principe atau Sang Penguasa adalah sebuah risalah politik oleh seorang pegawai negeri dan teoretis politik Firenze Niccolo Machiavelli. Aslinya berjudul De Principatibus, ditulis pada 1513, namun baru diterbitkan pada 1532, 5 tahun setelah kematian Machiavelli. Kedua buku tersebut tidak menyembunyikan tujuan utilitariannya. Seni berperang Sun Tzu ditulis dengan sangat lugas. Kata manfaat, keuntungan, muncul 51 kali di seluruh buku seni perang Sun Tzu. Menurut Sun Tzu, memenangkan perang adalah poin yang paling utama, jadi dia menganjurkan untuk merampas logistik atau persediaan makanan musuh dengan cara kekerasan. Menurutnya lagi, bahwa untuk mencapai tujuan kemenangan dalam perang, merampas makanan dan mengabaikan mata pencaharian rakyat jelata bukanlah apa-apa. Namun ada yang mengkritik bahwa secara murni dari sudut pandang militer, itu memang benar dalam jangka pendek, tetapi dari perspektif secara keseluruhan, itu bukan hal yang baik dalam jangka panjang. Kontroversi terbesar ketiga dalam seni perang Sun Tzu adalah bahwa Sun Tzu lebih menitik beratkan serangan tetapi menyepelekan pertahanan. Sejauh menyangkut hasil dari seni perang Sun Tzu, seluruh buku disusun dengan serangan sebagai garis utama. Dalam diskusi khusus Sun Tzu tentang hubungan antara penyerangan dan pertahanan dalam seni perangnya, penekanan pertama, yaitu serangan, jelas jauh lebih penting daripada yang terakhir, yaitu pertahanan. Meski ada kontroversi, tapi kelebihan dan kekurangannya tidak disembunyikan dan tidak menghalanginya memiliki begitu banyak penggemar di zamannya. Senjata paling ampuh dalam sebuah perang adalah strategi, dan banyak jenderal ternyata mengandalkan strategi perangnya pada buku seni berperang karya Sun Tzu. Strategi Sun Tzu digunakan oleh Genghis Khan di abad ke-13 dalam menaklukkan wilayah kekuasaannya mulai dari Mongol, Tiongkok, Siberia, hingga mendekati Eropa. Napoleon di masa muda membaca dan mempelajari buku itu dari para rahib Jesuit yang menerjemahkannya dalam bahasa Mandarin di tahun 1782. Cara berpikir dan bertindak Mao Zedong juga sangat dipengaruhi strategi Sun Tzu, seperti terlihat dalam buku Merah Mao. Hitler juga mempelajari strategi Sun Tzu dan menggunakannya saat merebut Polandia dalam operasi Blitzkrieg yang berlangsung 2 minggu. Di tahun 1991, dalam operasi Desert Storm dan Desert Shield di kawasan Teluk, setiap anggota marinir Amerika memiliki dan mempelajari buku strategi perang Sun Tzu. Strategi itu terbukti tetap relevan walau telah melewati rentang waktu 25 abad.
Orang Jepang terinspirasi setelah melihat seni perang Sun Tzu dan menulis seni perang Sun Tzu versi Jepang. Ini adalah kitab perang. Belakangan orang Jepang membaca seni perang Sun Tzu. Selain penjelasan tekstual, aplikasi yang lebih praktis dalam bidang militer dan bisnis. Yang paling penting adalah gagasan Sun Tzu tentang penggunaan mata-mata dalam seni perangnya. Pada 1772, seni perang Sun Tzu diperkenalkan ke barat jauh lebih lambat dari Jepang. Kategori apa terjemahan dari seni perang Sun Tzu yang diklasifikasikan dalam buku-buku di negeri barat? Banyak orang akan menduga tentu saja kategori militer, tapi sebenarnya tidak. Buku seni perang Sun Tzu dimasukkan dalam kategori sinologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang bahasa dan kebudayaan Tiongkok. Seni perang Sun Tzu sangat menarik perhatian di barat. Ini terkait dengan penilaian tinggi seorang tokoh terkenal. Dia adalah Lee Dalhousie, seorang master strategi terkenal di dunia. Menurutnya, bahwa seni perang Sun Tzu jauh lebih mumpuni daripada teori on war. Kenapa? Pertama, seni perang Sun Tzu ditulis lebih dari 2000 tahun silam. Kedua, visi seni perang Sun Tzu sangat luas, tidak menekankan peran kekerasan yang tak terbatas seperti teori on war. Jika disimpulkan, seni perang Sun Tzu lebih komprehensif. Setelah Perang Dunia II, orang Amerika mulai menaruh perhatian pada seni perang Sun Tzu. Ketika mempelajari seni perang Sun Tzu, mereka lebih memahami pemikiran bangsa Timur. Sejak akhir 1970-an, Akademi Militer West Point di Amerika Serikat telah mendaftarkan seni perang Sun Tzu sebagai buku referensi. Selama Perang Teluk, seni perang Sun Tzu bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dibuat menjadi kaset audio untuk didengarkan oleh marinir AS. Di satu sisi, orang Amerika menganggap Sun Tzu sebagai simbol kebijaksanaan dan strategi. Di sisi lain, mereka ingin menguasai strategi militer Tiongkok. Jadi siapa yang lebih populer di Amerika, Sun Tzu atau Carl von Clausewitz? Antara tahun 2004 dan 2005, New York Times membuat statistik dan hasilnya sangat menarik. Ada 93 artikel terkait Sun Tzu dan hanya 68 artikel tentang Carl von Clausewitz. Dalam statistik ini, Sun Tzu lebih banyak disebutkan dalam artikel tentang budaya dan ekonomi, sementara Clausewitz lebih banyak disebut dalam artikel di bidang militer. Dapat dilihat bahwa penerapan seni perang Sun Tzu di berbagai bidang jauh lebih luas daripada teori on war Clausewitz. Berbicara tentang seni perang Sun Tzu sepanjang zaman, pasti ada yang bertanya, apakah seni perang Sun Tzu masih berguna dalam peperangan modern? Seni perang Sun Tzu dan perang modern. Sejak Perang Teluk pada tahun 1990, militer AS tiba-tiba digairahkan gelombang studi seni perang Sun Tzu. Selanjutnya teori-teori militer baru pun muncul silih berganti, yang juga dipengaruhi atau terinspirasi dari seni perang Sun Tzu. Misalnya teori shock and awe atau kejutkan dan takjubkan yang dicetuskan Harlan Ullman. Ini menyebut nama Sun Tzu sebanyak 17 kali dalam bukunya Shock and Awe, sedangkan Clausewitz hanya muncul sebanyak 6 kali. Pada 20 Maret 2003, ketika Perang Irak pecah, seorang reporter mewawancarai Harlan Ullman dan menanyakan bagaimana lahirnya teori shock and awe karyanya itu. Sebenarnya akar dari teori ini bersumber dari Tiongkok ribuan tahun silam. Jawabnya tegas. Saat itu, Sun Tzu, seorang ahli teori militer Tiongkok yang terkenal, menulis seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.